Halo sahabat-sahabatku, hari ini saya akan membacakan komen-komen dari sahabat. Disimak ya, didengar, untuk bisa dinikmati. Ini hampir sebagian kisah saya. Kenapa saya katakan sebagian kisah saya? Ketika saya umur 8 tahun, bapak saya pergi merantau dan meninggalkan ibu saya dengan kami 5 orang, 2 laki 3 perempuan. Apa yang saya alami, apa yang Anda alami, saya alami. Tapi bedanya begini, setiap malam saya selalu tidur sama ibu saya. Dan ibu saya setelah sholat tahajud, sholat tahajudnya, dia selalu berdoa. Saya ingat sekali doa yang disampaikan ibu saya, "Ya Allah, berilah saya kekuatan batin ya Allah. Dan ingatkanlah suami saya supaya ingat dia sama anak-anaknya dan ingat dengan saya ya Allah." Itu yang selalu saya dengar di telinga saya ketika saya di usia yang sangat kanak-kanak. Tapi saya paham sekali bahwa ibu saya itu sangat mencintai bapak saya. Maka ketika itu saya bertekad, ketika saya mulai dewasa, saya telah mulai berusaha, telah ada peningkatan usaha saya. Di usia ketika itu tahun 77, usia 18 tahun, saya sudah membuka satu pekerjaan menjahit. Saya menjahit di Pekanbaru. Setelah saya dikenai oplet, saya buka jahitan di Pekanbaru, di Bombaru, namanya Redo Tailor. Jahitan itu berkembang sangat pesat, sangat baik. Tapi saya merasa kurang puas. Saya ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika itu saya putuskanlah saya merantau ke Padang dan saya membuka jahit di Simpang Aru Padang, namanya The Best Tailor. Dipastikan ketika saya buka jahit di Padang itu, di Simpang Aru itu, banyak orang yang ngeledek saya bahwa kami saja tukang jahit yang lama di Simpang Aru, tetapi kami tidak maju-maju. Kok ada tukang jahit anak muda yang umur 18 tahun menjelang 9 tahun buka jahitan, tapi namanya saya bikin agak keren ketika itu, The Best Tailor. Jadi The Best Tailor. Jadi. Nah, apa yang saya lakukan setelah saya buka tailor? Saya lakukanlah, saya jadi marketing. Saya door to door, saya datangin rumah ke rumah, mes ke mes untuk menjual jahitan saya, meyakinkan orang supaya menjahit kepada saya dan jahitan saya ini bagus. Satu kata saya katakan, kalau tidak bagus, gak usah bayar. Nah, ketika jahitan saya itu meningkat, saya juga dapat rezeki, dilapangkan jalan saya dapat borongan jahitan. Ketika itu saya masih ingat, borongan yang pertama saya terima di jahitan saya itu kira-kira tahun 80-an itu adalah dari PT Indarung Padang. Setelah saya berusaha menjahit dan ketika itu saya dapat untung dan saya belilah satu sepeda motor ketika itu, motor bebek. Saya masih ingat harganya 225.000 saya beli motor ketika itu. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya adalah mencari bapak saya. Saya pergi pakai motor saya pergi ke kampung bapak saya itu di Pariaman, di Padusunan, Kampung Baru Padusunan. Saya tanyakan ke bapak saya, ada almarhum dia Pak Samsuar, di mana kira-kira abah saya merantau. Dia katakan sama Pak Samsuar itu kalau abah saya itu merantau di Jambi, di Pelita. Pendek kata, bapak saya cari, saya ketemu dan bapak saya bawa pulang ke Padang. Dia sudah punya istri dan dia sudah memiliki 5 orang anak. Saya sangat sedih dengan kehidupan keluarga bapak saya itu. Saya bawa ke Padang, saya tinggalkan dia di Padang di Jalan Sisingamangaraja. Apa yang terjadi? Ibu saya, amak saya, dan 4 adik saya tidak mau terima bapak saya. Mereka tidak mau terima sama sekali. Bertemu aja tidak. Amak saya pun juga begitu. Tapi apa yang saya lakukan? Kalau soal mamak saya, adik saya tidak mau bertemu sama abah saya. Tapi sebagai anak, tugas saya adalah bagaimana menyatukan orang tua saya
dan bagaimana saya meyakinkan adik-adik saya dan meyakinkan hati saya kalau ada bapak saya bersalah terhadap saya dengan adik-adik saya, dengan kakak saya juga. Saya anak nomor 2, dan kepada ibu saya, bapak saya itu punya urusan sendiri dan dia akan mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Jadi bapak saya kasih modal, lama-lama bapak saya juga saya berusaha, dan adik saya tetap juga tidak mau terima. Saya yakinkan adik saya, ya, saya punya adik bungsu namanya Wati, dia yang paling tidak mau terima. Ketika melihat bapak saja dia mekik-mekik, dan pelan tapi pasti saya yakinkan dulu amak saya. Dan saya tahu amak saya ketika mamak saya ditinggalkan bapak saya beberapa tahun, mamak saya itu pernah dicarikan jodoh sama datuk kami di Limapur itu namanya Pariaman itu Datuk Udin. Dan dia akan dijodohkan dengan orang lain. Mamak saya menolak. Jo katanya, kakak katanya, saya sampai mati pun suami saya hanya satu, adalah abak dari Bas Rijal, dari saya. Nah, artinya sudah saya keadaan ini telah berjalan baik. Saya minta ke amak saya. Apa yang saya sampaikan ke amak saya? Mak, selama ini saya tidak pernah minta apapun sama amak. Apapun saya tidak pernah minta. Tapi saya selalu membahagiakan amak dan membahagiakan adik-adik kita. Bisa enggak sekali ini saya pakai ambo minta ke amak? Sekali, satu permintaan. Amak saya itu menangis dia. Dia menangis ketika itu dan amak menerima apa permintaan si Bas. Jangankan permintaan satu, nyawa amak pun akan amak berikan kepada kamu. Begitulah sayang amak saya kepada saya. Kan dia tahu bagaimana saya dari kecil bahu-membahu sama amak saya menghidupkan kakak dan adik-adik saya. Nah, ketika saya katakan ke amak saya, Mak, saya pingin amak menerima abak kembali. Jadi dengan berurai air mata ketika itu, amak saya mau menerima. Akhirnya amak saya dengan abak saya itu kami dinikahkan kembali di kampung abak saya dan saya lah sebagai saksinya. Lambat laun Maria, lambat laun. Akhirnya adik-adik kakak saya menerima kehadiran bapak saya dan saya menerima kehadiran adik-adik saya. Adik-adik saya yang dibawa oleh mama sambung saya, mama tiri saya. Dan saya sempat menaikkan haji mama tiri saya, dan tidak berapa lama setelah naik haji dia meninggal dunia. Jadi artinya seperti itu. Jadi memang butuh waktu untuk bagaimana kita memaafkan bapak kita, dan kalau ada salahnya bapak kita terhadap kita atau terhadap ibu dan keluarga kita, biarlah bapak kita yang bertanggung jawab. Jadi tidak usah terlalu dipendam kali dendam sakit hati ke bapak kita. Percayalah, kalau itu tetap dipendam akan menjadi beban, apalagi setelah bapak kita nanti meninggal dunia, umurnya nggak panjang, dia lebih dulu dari kita, dan kita akan menyesal bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati. Itu, ya Maria ya. Aku mengalami mungkin lebih parah daripada Anda, Kamal. Ketika aku menjadi salah satu kontraktor di perusahaan asing di Riau, di lingkungan itu aku juga nggak diterima di lingkungan kontraktor itu. Dan ketika itu jujur saya katakan, mereka seluruhnya seluruh kontraktor di situ, pengusaha-pengusaha itu masuk ke HIPMI, masuk ke Kadin. Saya sampai sekarang saya tidak masuk di HIPMI, saya juga tidak pernah masuk di Kadin. Berbeda dengan anak saya justru pemberian ketua HIPMI Sumatera Barat. Nah, yang saya katakan, kehadiran saya, mereka tuh ketika itu dianggapnya saya itu sepele, dan saya juga orang yang tidak bisa bergaul mengikuti tren mereka. Apa tren mereka? Mereka kalau malam pulang harus minum-minum, harus ke bar, harus kemana. Berbeda dengan prinsip hidup saya. Saya
bekerja dan bekerja. Setelah bekerja saya pulang dan saya dengan keluarga saya. Jadi dengan kinerja kita buktikan. Jadi di mana Anda bekerja, Anda harus menjadi lebih baik daripada mereka. Tempat Anda bekerja itu Anda buktikan Anda bisa. Saya juga bilang begitu dalam hati saya. Dan kita lihat nanti siapa yang lebih sukses di antara kita. Itu yang tekad saya. Jadi saya tidak peduli mereka tidak terima saya atau terima saya di dalam lingkungan. Bagi saya tidak masalah. Anda harus tetap semangat. Anda harus yakin dengan kemampuan Anda. Anda harus tunjukkan diri Anda. Anda harus bekerja lebih baik daripada mereka. Dan Anda buktikan. Membuktikan itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Harus ada satu perjuangan untuk membuktikan bahwa kita jauh lebih sukses dan jauh lebih hebat daripada mereka. Itu balasannya. Saya tidak pernah bicara kasar, bicara keras kepada orang tua saya. Artinya begini, sukses apapun saya berusaha, sesibuk apapun saya, sebanyak apapun pekerjaan saya. Ketika orang tua saya sedikit saja saya tahu atau dia menelpon saya, suaranya kurang serak atau suaranya tidak seperti biasa. Kalau dia di Pekanbaru, aku langsung pulang ke Pekanbaru. Kalau dia di Padang, aku langsung ke Padang. Kalau dia di Jakarta, aku di Pekanbaru, aku akan tuju orang tua saya. Dan saya tidak pernah bicara bernada keras kepada orang tua saya. Nah, Anda menyesal, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi setelah bicara sama orang tua, nadanya kita merasa agak keras, tapi Rashid menyesal. Nah, menyesal ini adalah perbuatan yang sangat baik, Rashid. Kenapa sebelum bicara, penyesalan itu yang harus diingat. Ini orang tua saya, ini bapak saya, dan kita harus bicara santun kepada mereka. Nah, saya banyak bicara sama orang, memberikan arahan kepada anak-anak. Bahwa orang tua kita, kakak kita, sama saudara kita saja, kita tidak boleh berbicara nada keras, apalagi kepada orang tua. Rashid, kalau Anda telah melakukan penyesalan dan ketika ketemu sama orang tua minta maaf dan ingat Anda akan menyesal di kemudian hari dan Anda akan menyesal setelah nada keras sama orang tua. Maka sebelum ketemu sama orang tua, dinginkan hati, hilangkan perduga-perduga yang kurang enak terhadap bapak dan orang tua kita. Jadi kerjanya gampang lelah, tapi maksud kalau saya lihat itu kurang pede gitu ya, kurang percaya diri gitu loh. Nah, ini saya juga nggak pernah ini, dan saya juga jujur saja saran saya, dan saya tidak pernah bekerja dengan orang. Saya dari dulu saya mandiri terus. Nah, kalau menurut saya, Renata, hal-hal seperti ini mesti diperbaiki ke depannya. Jadi Anda harus tahu kesalahan kita dan ini mesti menjadi catatan penting. Kenapa bisa begini? Kenapa kok kita merasa gampang lelah? Gampang lelah ini bisa saja karena kita stres, kita tidak happy, kita tidak enjoy di pekerjaan gitu. Yang penting sekarang nikmati pekerjaan itu, cintai pekerjaan kita. Kita harus suka dengan pekerjaan kita. Kalau kita suka dengan pekerjaan kita suka dengan lingkungan kita. Itu penting. Ketika kita tidak suka, tidak mencintai pekerjaan kita tidak suka dengan lingkungan kita juga tidak perlu memaksakan. Mesti kita akan mencari tempat lain kita bekerja. Jadi bekerja itu haruslah kita enjoy dan kita happy dan kita benar-benar senang di tempat kita bekerja.
Saya punya adik 4 orang. Alhamdulillah adik saya tidak pernah membantah. Dan juga anak saya punya anak 10, 4 laki-laki, 6 perempuan. Dia kakak beradik. Saya katakan dia kakak beradik itu tidak pernah satu sama lain saling menghormati, saling menyayangi. Nah, jadi kita sebagai kakak, Renata, Sinta sebagai kakak, mesti mengalah. Adik kita itu kan ibarat orang yang baru tumbuh, dia baru besar, dia mencari dunianya sendiri. Kitalah sebagai kakak mengayomi, ikutin irama dia. Saya begitu, saya punya adik laki-laki, namanya Edi Zahar. Dia juga kadang-kadang luar biasa juga. Adik saya yang bungsu namanya Wati, tapi tidak pernah berani melawan saya. Dan saya juga tidak pernah memarahi adik saya, tapi saya mengayomi dia, dan saya ada ketika dia membutuhkan saya. Jadi saya tidak frontal terhadap keluarga dan terhadap adik-adik saya. Nah, hal-hal seperti itu saya lakukan terhadap adik saya, dan itu merembet kepada anak-anak saya. Anak-anak saya dia satu sama lain juga saling menghormati, saling menyayangi. Karena dari kecil anak-anak saya itu selalu kompak, selalu bersama gitu loh. Jadi artinya kebersamaan sebagai kakak, kita harus melindungi dan mengayomi adik kita. Percaya deh, Anda mesti mencoba dengan cara-cara yang lebih elegan, bahwa Anda lihat kan Anda tuh melindungi dia gitu loh. Ketika adik kita tuh kita lindungi, bukan kita marahi, dia akan sadar secara pelan-pelan, dan dia kan umurnya bertambah juga. Dia kan telah dewasa juga. Setelah SD dia SMP kan. Setelah SMP dia SMA dan dia kuliah. Dan lama-kelamaan dia akan sadar bahwa membimbing adik itu mesti dia merasa kalau dia punya kakaknya itu adalah jadi pelindung dia. Kalau dibuat dia, adik itu kita kakaknya pelindung dia, adik kita pasti sadar. Dan dia akan pasti bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik, dan pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, hal yang buruk. Ya, itu aja ya Sinta ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua telah mengirim komen, dan saya telah jawab, dan saya tunggu komen-komen selanjutnya, video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Basko dan Keluarga.